Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destia Permatasari, selaku moderator pada penyampaian hasil dari pembuatan artikel oleh kelompok 10 dalam mata kuliah Psikoterapi Islam, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan dosen pengampu, Buya Irido Fani Reza, MASI, yang berjudul Efektivitas Kognitif Behavioral Therapy dalam mengatasi Panic Attack pada anggota baru pencaksilat Tapak Suci, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Alivia Rosada, dan yang kedua ada Muhammad Tripiando, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saudari Alivia. Kepada Alivia, siap silahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil penelitian kami. Yang pertama itu ada penjelasan tentang tapak suci. Sebagai salah satu varian seni bela diri, Pancasilat memiliki ciri khas yang menunjukkan identitas yang kuat. Ciri khas tersebut dikembangkan melalui proses yang panjang dalam akar sejarah yang dilaluinya. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam seni bela diri, Tapak Suci menerapkan Pancasilat murni yang dimana tradisional murni keolahragaan tanpa syarat dan ritual khusus dalam pelaksanaannya. Pancasilat adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan suatu seni bela diri tradisional. Menurut Suwaryono 2008, berpendapat bahwa Pancasilat dapat diklasifikasikan ke dalam wujud kebudayaan yang berupa seni bela diri yang memiliki pola-pola tertentu dan memiliki tata perilaku tersendiri. Adapun istilah serangan panik atau panic attack merupakan suatu pengalaman serangan panik yang tidak diharapkan yang diikuti oleh ketakutan yang menetap tentang kemungkinan berulangnya serangan atau perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibat dari serangan tersebut, menurut Andres Martin et al. 2007, gangguan ini tidak disebabkan oleh efek psikologis atau suatu zat pengobatan atau juga kondisi medis lainnya, misalnya hipertiroidisme atau gangguan kardiopulmoner, menurut Lily A. Brown et al. 2006. Adapun panic attack and anesthesia disorder terkait dengan cara orang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Hal itu sering terjadi ketika suatu hubungan yang mengalami cross baik itu karena beberapa perubahan atau penyebab masalah antara pribadi lainnya. Seringkali pola komunikatif yang maladaptif terhadap individu menyebabkan masalah pada individu tersebut. Menurut C. Jonathan Haverkamp 2017. Adapun menurut Elmira Ardila et al. 2023, panic attack atau gangguan panik adalah suatu fenomena fisiologis berupa serangan cemas yang tiba-tiba disertai gejala-gejala serta seperti denyut jantung dan nadi menjadi cepat, jantung berdebar-debar, rasa ketakutan, kesemutan, keringatan dingin, serta wajah memerah.
Panic attack dapat disebabkan sebuah gelombang ketakutan dan kecemasan yang menyerang secara tiba-tiba tanpa peringatan dalam kondisi tertentu. Adapun aspek psikis atau faktor penyebab sering munculnya panic attack terdiri dari beberapa hal. Yakni yang pertama, adanya faktor biologis, yaitu faktor keturunan, ketidakseimbangan kimia zat pengontrolan fungsi otak, atau sistem saraf simpatik yang terlalu sensitif. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu orang yang mudah cemas, pesimis, dan kurang merasa aman. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan, pengalaman negatif di masa kecil, atau peristiwa stres yang misalnya mengalami bencana atau kecelakaan, serta kehidupan sehari-hari lainnya. Contohnya pergantian pekerjaan atau masalah hubungan antara persoalan pribadi. Adapun menurut Food, dalam Merritt et al. 2011 mengungkapkan bahwa anesthesia attack evolved suddenly into a consciousness without being called featured by any train of thought, di mana serangan kecemasan meletus tiba-tiba ke dalam kesadaran tanpa adanya proses kognitif. Terapi perilaku kognitif untuk gangguan kecemasan memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pasien mempelajari kembali rasa aman sehubungan dengan isyarat yang ditakuti, menurut dalam Otto dan Nivini 2005. Dalam mengatasi hal ini, peneliti menggunakan cognitive behavioral therapy sebagai solusi dalam mengatasi panic attack, di mana menurut Elford dan Beck 1997. Adapun CBT adalah sebuah bentuk terapi didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan, dan strategi perilaku yang menjadi ciri gangguan tertentu. Abdurrahman 2023 dalam Hidayawati dan Prokoso 2019. CBT tampaknya efektif untuk memperbaiki psikologis. CBT juga efektif memperbaiki kesehatan psikologis, dan CBT bertujuan untuk menyadari emosi ketakutan dan proses respon tubuh terhadap rasa takut, memahami interaksi antara pikiran, emosi, sensasi, dan lingkungan. Mengatasi situasi menakutkan dengan mengeksposnya hingga rasa takut mereda, dan mempraktikkan berbagai manajemen kecemasan dan strategi penanggulangan untuk memungkinkan kemajuan, menurut dalam Wright et al. 2023. Adapun tujuan CBT adalah untuk membantu pasien untuk mengidentifikasi perilaku maladaptif dan pola pikir yang tidak relevan melalui diskusi terarah dan perilaku terorganisir, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas kognitif behavioral terapi dalam mengatasi panic attack pada anggota baru Pancasilat Tapak Suci SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Karena pada saat melakukan aktivitas salat, terdapat banyak hal-hal yang menimbulkan perasaan panik. Misalnya panik saat menghadapi lawan yang kelihatannya lebih hebat daripada yang mengalami panic attack. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Alfia atas penyampaian materinya. Selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh Saudara Triviando. Pada Anda, saya silakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Alivia tadi, yaitu metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif kualitatif fenomenologis yang bertujuan untuk dapat mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena yang khas dan unik yang dialami individu. Pengalaman yang tidak biasa atau fenomena tersebut secara umum terjadi perubahan sikap, sudut pandang, ataupun perilaku pada orang yang mengalami pengalaman tersebut, menurut Creswell dalam Herdiansyah 2010. Partisipan pada penelitian ini berjumlah 3 orang, anggota baru Tapak Suci di SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Pemilihan partisipan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposif.
Penelitian dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pada hari pertama peneliti melakukan pendekatan pada subjek dengan menggali permasalahan yang mereka alami. Di hari kedua, peneliti memberikan terapi kepada para subjek, dan kemudian di hari ketiga, peneliti kembali mengobservasi para subjek untuk melihat perubahan apa yang terjadi pada diri masing-masing subjek. Menurut Milner, tahun 2013, CBT merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada proses berpikir dan berhubungan dengan emosi, perilaku, dan keadaan psikologis. Inti dari terapi perilaku kognisi atau kognitif adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kognisi mereka, sehingga mengubah dampak pemikiran mereka terhadap kesehatan kognitif individu. Proses konseling melalui pemahaman individu didasarkan pada keyakinan kognitif klien yang beragam dan mengubah emosi serta strategi perilakunya menjadi lebih baik, yaitu menurut Jabbar et al. Tahun 2019. Di sini ada hasil dan pembahasan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan 3 anggota baru yang cocok untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini. Ketiga subjek masing-masing terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang berasal dari sekolah yang sama, yakni SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Subjek terlihat takut dan ragu pada saat diminta pelatih untuk bertanding. Bahkan ada yang menolaknya. Jika diamati, masing-masing subjek tampak tidak percaya diri akan kemampuan dan hasil dari latihannya selama ini pada saat melakukan pertandingan antar sesama teman. Yang pertama, subjek pertama merupakan seorang laki-laki yang memiliki nama berinisial KRH, siswa yang duduk di bangku kelas 1 SMK yang berusia 15 tahun. Ia baru mengikuti latihan pencaksilat tapak suci selama 3 bulan. Subjek kedua, yakni seorang remaja perempuan berinisial AR, di mana ia merupakan seorang siswi 1 SMK yang berusia 15 tahun. Dan subjek ketiga merupakan seseorang perempuan remaja berinisial O yang merupakan siswi kelas 1 SMK dan berusia 15 tahun. Ia telah mengikuti kegiatan tapak suci sejak SMP kelas 2, jadi O ini telah mengikuti kegiatan ini selama 2 tahun. Selanjutnya, setelah diberikan penerapan terapi CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, subjek pertama yang berinisial KRH terlihat mulai mengubah penampilannya menjadi lebih tegap dan sedikit lebih percaya diri daripada sebelumnya. Subjek terlihat menjadi lebih tenang dan santai pada saat diminta untuk bertanding dan pada saat pertandingan berlangsung. Subjek tidak takut akan mengalami cedera karena ia sadar bahwa hal tersebut merupakan hal yang kadang biasa terjadi dalam suatu pertandingan pencaksilat. Ia juga sadar bahwa jika cedera pasti tidak akan terlalu parah dan akan segera baik-baik saja mengingat banyaknya pengaman yang disediakan dalam persiapan sebelum bertanding. Subjek berkata bahwa ia sekarang tidak terlalu panik dan tidak gemetar pada saat diminta pelatih untuk bertanding, melainkan ia semangat untuk mengukur kemampuan yang dimilikinya. Baiklah, slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tripiando atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari artikel yang telah dibuat ini. Jadi, kesimpulannya, subjek yang pertama ini yang berinisial KRS memiliki rasa panik. Memiliki rasa panik dengan tingkat sedang jika dilihat dari keluhan yang dialaminya, yakni gemetar, lemas, takut kalah, takut akan persepsi buruk orang lain, dan tidak percaya diri. Subjek kedua yang berinisial AR memiliki rasa panik dengan tingkat tinggi, di mana subjek mengalami beberapa keluhan, yakni gemetar, grogi, sesak di bagian dada, deg-degan, lemas, takut kalah, gugup, takut akan persepsi buruk orang lain, dan merasa seperti sakit perut. Subjek ketiga ini merupakan subjek terakhir yang berinisial O, memiliki rasa panik dengan tingkat yang bisa dikatakan rendah, di mana keluhan yang dialaminya hanya berupa takut kalah, gugup, dan keringat dingin. Next.
Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan hasil artikel yang telah dibuat oleh kelompok 10. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Saya tutup penyampaian materi kali ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.